Supreme Martial God Technique. Bab 2751 Darah yang akan datang. Menjagamu sekali. Mo Yun-du mengerutkan kening dan berkata, "Nak, siapa yang telah kamu sakiti?" Setelah mengatakan itu, Mo Yun-du tiba-tiba berkata lagi, "Apakah kamu menguji apakah aku dapat memahami pikiranmu? Itu saja. Aku tidak akan melakukannya. Jangan bicara omong kosong padamu. Aku tidak selalu bisa memahami pikiranmu. Tentu saja, aku tidak menebak-nebak pada awalnya, tapi kenapa aku mengetahuinya? Tidak perlu memberitahumu. Kamu hanya perlu tahu, sekarang, aku tidak selalu bisa memahami pikiranmu. Jadi, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Sedangkan untuk melindungimu sekali, aku bisa menyetujuinya. Selama itu ada di bintang awan hantu ini, sebelumnya kamu pergi, aku berjanji tidak akan ada apa-apa. Tidak ada seorang pun atau benda apapun yang dapat menyentuhmu sama sekali." Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Sebuah perubahan yang menggembirakan tentunya. Jawaban Mo Yun-du tidak hanya memecahkan keraguan dan spekulasi sebelumnya. Di saat yang sama, tingkat penyegarannya sangat mengejutkan Wu Yun. Dia berpikir bahwa awan iblis dan kabut beracun akan menolak, atau setidaknya mengabaikannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Demon Cloud Poison Mist hanya bertanya dengan santai dan menyetujuinya dengan sederhana. Mungkin juga karena awan iblis dan kabut racun inilah dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saya tidak berpikir siapapun di dunia Starry Sky Ancient Road ini bisa menjadi lawannya. Tentu saja, tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin membunuh Wu Yun sama sekali bukan berasal dari dunia jalan kuno langit berbintang. Itu adalah eksistensi yang jauh melampaui dunia suci. Tapi bagaimanapun juga, Mo Yun-du menyetujuinya dengan sederhana. Ini bisa dianggap sebagai jaminan bagi Wu Yun. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, apa reaksi dari awan iblis dan kabut beracun ini. Tapi setidaknya, sekarang, Wu Yun untuk sementara merasa nyaman. Setidaknya langkah pertama rencananya berhasil. Kemudian, ia hanya bisa berharap semuanya akan berjalan lancar dan lancar sesuai rencana. "Hehehe, bocah, kukira kamu akan kabur dari sini dalam 2 bulan ini, tapi aku tidak menyangka kamu tidak akan melakukannya. Apakah menurutmu, aku tidak bisa menemukanmu dengan bersembunyi di sini?" Pada saat ini, tiba-tiba, suara dingin dan arogan tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, aura kuat jatuh dari langit, dan dalam sekejap, menyelimuti Wu Yun. Wu Yun sangat familiar dengan suara ini. Itu suara Sue Yang. Wu Yun tidak terbiasa dengan aura ini. Karena terakhir kali, dia sama sekali tidak bisa merasakan nafas yang keluar dari tubuh Sue Yang. Kali ini berbeda, Sue Yang mungkin sengaja menggunakan auranya agar Wu Yun merasakannya. Saat ini, fokus Wu Yun bukan pada hal ini. Yang dia khawatirkan adalah apakah rencana selanjutnya akan berjalan lancar. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana reaksi Mo Yun Poison Mist selanjutnya. Benar saja, saat matahari darah muncul, awan ajaib kabut beracun juga langsung bereaksi. "Anak baik, apakah ini orang yang ingin membunuhmu? Itu cukup tersembunyi. Kapan kamu menyinggung orang seperti itu?" Nada suaranya agak terkejut, dan jelas ada keengganan untuk menghadapinya. Ini membuat Wu Yun khawatir. Dia khawatir awan iblis dan kabut beracun akan mengabaikan perjanjian sebelumnya dan tidak mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Wu Yun mendengar dari nada kabut racun Mo Yun bahwa kabut racun Mo Yun sepertinya tidak takut pada Sue Yang. Sebab, kalau ketakutan pasti tidak akan seperti ini. Keengganan untuk berkonfrontasi dengannya mungkin disebabkan oleh alasan lain. "Kenapa, kamu takut sekarang? Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu akan menjagaku tetap aman dan sehat di bintang awan hantu kamu. Haha, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan?" Wu Yun berkata sambil mencibir. Tentu saja, ini disengaja untuk membangkitkan kabut beracun dari Demon Cloud. Meski mungkin berpengaruh, namun tidak akan terlalu besar. Tapi Wu Yun merasa perlu mengatakan ini. Lagi pula, memotivasi seseorang belum tentu memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Ini juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi kenyataan. Setidaknya Wu Yun bisa mengetahui sebelumnya sikap seperti apa yang akan digunakan Mo Yun-du untuk menghadapi Sue Yang ini ketika dia benar-benar menghadapinya. Terlebih lagi, jika Wu Yun bertanya dengan cara ini, dia pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada jika dia bertanya dengan lemah. Benar saja, kata-kata Wu Yun berpengaruh. Dengarkan saja awan ajaib dan kabut beracun berkata dengan nada yang seolah-olah memahami segalanya. "Hei, anak kecil, jangan memprovokasi aku. Karena aku bilang tidak ada yang bisa menyentuhmu di bintang awan hantu ini, maka tidak ada yang bisa menyentuhmu. Meskipun aku dibodohi oleh anakmu, aku benar-benar tidak melakukannya. Kuharap orang yang ingin membunuhmu adalah orang seperti itu. Meskipun aku benar-benar tidak ingin bertemu mereka, tapi izinkan aku memberi kompensasi padamu dengan 2 seni bela dirimu.
Kata-kata ini jelas dapat memastikan bahwa iblis adalah sikap Yun Duwu. Bagi Wu Yun, ini adalah hal yang baik. Tapi Wu Yun tidak senang. Ia tidak bersyukur Mo Yun Duwu bersedia membantu. Karena kebencian terhadap perebutan pencaksilat tidak akan terselesaikan. Di saat yang sama, hal lain yang membuat Wu Yun tidak senang juga karena sikap kabut racun Mo Yun. Dari apa yang dia katakan tadi, terlihat jelas bahwa Demon Cloud Poison Mist tidak ingin menghadapi Sue Yang. Tapi tidak ada tanda-tanda mundur atau takut. Hanya saja aku tidak ingin bertemu dengannya. Dengan kata lain, awan iblis dan kabut beracun ini tidak takut tidak mampu mengalahkan Sue Yang. Akibatnya, rencana Wu Yun mungkin tidak berhasil. Pada saat yang sama, sekali lagi membuat Wu Yun memeriksa kembali awan beracun dari awan ajaib. Meskipun dia sudah menebak kekuatan Mo Yun Poison Mist sebelumnya. Namun, ketika dia mendengar Mo Yun Duwu mengatakan ini dari mulutnya sendiri, dia masih terkejut dan tidak percaya. Dia mulai mengevaluasi kembali kekuatan awan iblis dan kabut beracun ini. Apakah lebih kuat dari Sue Yang, cukup untuk mengalahkan Sue Yang? Atau seperti nenek moyang dari sekte penjinak binatang, yang bisa melawan Sue Yang hanya dengan klonnya sampai kedua belah pihak terluka? Atau benarkah, seperti dugaan Wu Yun, dia telah mencapai level yang sama dengan pendiri hukum seni bela diri? Tidak ada jawaban untuk hal-hal tersebut saat ini. Tadi, siapa bilang aku tidak bisa menyentuhnya? Aku ingin melihat karakter seperti apa yang tersembunyi di dunia jalan kuno langit berbintang kecil ini, yang berani menunjukkan keberadaanku seperti ini. Sue Yang ada di sini. Jatuh dari langit, dia datang dengan sangat tidak terduga. Itu secara langsung mengganggu pikiran Wu Yun, dan matanya tidak hanya tertuju pada posisi Wu Yun, tetapi juga pada bola mata yang diubah oleh kabut beracun dari Demon Cloud. Bab 2752 Apakah kamu dari Huntian? Ada sesuatu tentang kabut yang mengembunkan bentuk dan roh. Saya tidak pernah berpikir bahwa di dunia jalan kuno langit berbintang yang kecil ini, seseorang benar-benar memiliki metode seperti itu. Setelah beberapa saat, Sue Yang berkata kepada bola mata awan ajaib dan kabut beracun. Namun, Mo Yun Duwu tidak memperhatikan kata-kata Sue Yang, tapi berkata dengan lugas. Ayo pergi. Aku akan melindungi orang yang ingin kamu bunuh. Kamu tidak bisa membunuhnya, dan aku tidak ingin membunuhmu. Ayo pergi. Meskipun kata-kata Mo Yun Duwu jelas, kata-kata itu juga penuh dengan kemutlakan. Arti, ini juga bisa dipahami sebagai perintah penggusuran. Dia dengan jelas memberitahu Sue Yang bahwa jika dia tidak ingin mati, yang terbaik adalah pergi, dan dia harus segera pergi. Tentu saja ini juga gila. Jika kamu gila sekali, Sue Yang pasti akan menolak menerimanya. Belum lagi yang lainnya, saat ini Sue Yang masih belum mengetahui kekuatan dan detail dari Mo Yun Duwu, dan ia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tak pelak, Mo Yun Duwu mengucapkan kata-kata tersebut kepadanya saat ini. Baginya, itu hanya lelucon, bahkan lelucon besar. Pak, kalau kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, saya mungkin akan marah, tapi bagi Anda, itu saja, saya anggap itu hanya lelucon saja. Lagi pula, Anda adalah benda mati, kombinasi wujud manusia dan jiwa manusia, dan pemikiranmu kamu kaku dan tidak memahami prinsip bahwa ada orang di luar dunia dan ada dunia di luar dunia. Lupakan saja. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku sebagai manusia. Aku akan membiarkanmu melihat apakah kekuatan manusia itu seperti benda mati sepertimu. Apapun yang bisa kamu dapatkan. Saat dia selesai berbicara, wajah Sue Yang tiba-tiba mengembun. Segera, gelombang aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Wu Yun mundur dengan cepat. Dia tidak berani terkontaminasi oleh aura ini, itu terlalu kuat, begitu kuat sehingga Wu Yun merasa dia akan dihancurkan sampai mati bahkan jika dia sedikit terkontaminasi. Dengan cara ini, bisa dibayangkan bahwa Sue Yang ini sungguh kejam. Saya benar-benar ingin memberi warna pada Mo Yun Poison Mist. Dan Sue Yang ini sepertinya tidak peduli dengan Wu Yun saat ini, mungkin karena dia tidak khawatir Wu Yun akan melarikan diri. Oleh karena itu, dia membiarkan Wu Yunyuan mundur tanpa menghentikannya. Wu Yun mendarat di tempat di mana dia merasa relatif aman dan menyaksikan semua ini. Dia tidak melarikan diri, sama seperti Sue Yang tidak takut dia melarikan diri. Dia tahu dia tidak bisa lari. Apalagi yang ingin diketahui Wu Yun sekarang adalah apakah rencananya masih bisa diselesaikan. Akankah awan iblis, kabut beracun, dan Sue Yang akhirnya kehilangan kedua belah pihak. Ketika saatnya tiba, dia akan memetik manfaatnya dan mendapatkan kembali dua seni bela diri yang diambil dari Mo Yun Duwu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Wu Yun membeku di tempat. Saat ini, Wu Yun memperhatikan semuanya dari kejauhan. Dan kekuatan budidaya Sue Yang juga keluar sepenuhnya dari tubuhnya. Pedang dipertaruhkan, dan Sue Yang dapat mengambil tindakan kapan saja. Tapi kabut racun awan iblis tidak terpengaruh oleh kekuatan ini sama sekali. Bahkan, setelah beberapa saat, kalimat penuh kejutan keluar dari mulut Demon Cloud Poison Mist.
Apakah kamu dari Huntian? Kalimat ini membuat Wu Yun tertegun. Pada saat yang sama, Sue yang tercengang di tempat. Semua kekuatan yang baru saja dia keluarkan diambil kembali ke dalam tubuhnya. Tidak tahu persis alasannya. Pada saat ini, Sue yang tidak lagi memiliki sikap menyendiri dan mengabaikan seperti sebelumnya. Dia tampak seperti anak kecil yang penuh keraguan, menatap bola mata yang tergantung di langit di atas kepalanya, dipenuhi awan dan kabut beracun. Beberapa kali, dia membuka mulutnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun setiap saat, kata-kata itu terlontar dari bibirku namun tak pernah terucap. Dia tampak seperti sangat terkejut dan panik. Kebingungan Wu Yun bukan karena kata-kata kabut beracun Mo Yun itu sendiri, tetapi lebih karena perubahan yang dalam darah. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Apa daya jera dari perkataan Mo Yun Duwu tadi? Sue yang sebelumnya berpikiran tinggi dan sangat kuat, tiba-tiba menjadi seperti ini. Mungkinkah Huntian? Siapa Huntian? Atau kekuatan tertentu? Wu Yun berbisik kaget. Pada saat ini, adegan berikutnya yang tidak dapat dipahami Wu Yun terus terjadi. Saya melihat bahwa saya berada dalam keadaan lesu dan ketakutan, yang berlangsung selama beberapa waktu. Saat berikutnya, Sue yang menjatuhkan diri dan langsung berlutut di tanah. Kemudian dia bergumam, sebelumnya, mantan, senior, mungkinkah kamu adalah iblis, Raja Iblis yang tiba-tiba menghilang 10.000 tahun yang lalu. Dengan tergagap, Sue yang akhirnya berhasil menyelesaikan kata-kata tersebut. Ceritakan secara lengkap. Mendengar kata-kata ini, Wu Yun menghirup udara dingin. Tuan Raja Iblis. Namanya terdengar luar biasa. Tidak hanya membuat Sue yang begitu ketakutan, tapi juga membawa serta waktu yang dibutuhkan 10.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya awan iblis dan kabut beracun ini. Tak perlu dikatakan lagi, rencana Wu Yun hancur total. Hanya menggunakan kata-kata, beberapa kata, membuat Sue yang takut hingga berlutut di tanah. Kedua belah pihak menderita. Haha, bagaimana mungkin? Tentu saja, Wu Yun bahkan lebih ngeri dengan kekuatan awan iblis dan kabut beracun saat ini. Karena keberadaannya sangat menakutkan ribuan tahun yang lalu, mengapa ia datang ke dunia jalan kuno di langit berbintang dan berubah menjadi kabut beracun di bintang awan hantu? Dan dari mana datangnya darah matahari ini? Lalu Huntian, apa sebenarnya itu? Apakah itu nama orang tertentu atau nama suatu kekuatan tertentu? Wu Yun ingin mengetahui semua ini. Dan percakapan selanjutnya antara keduanya mungkin akan mengungkap misteri yang ingin diketahui Wu Yun. Oleh karena itu, Wu Yun mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dalam pikirannya. Perhatikan baik-baik percakapan keduanya selanjutnya. Bab 2753 Tuan Raja Iblis. Haha, orang dari Huntian, aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah orang dari Huntian. Kalau begitu, si kecil itu, dia seharusnya, itu saja, aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Jika tidak, dia hanya sekedar bagaimana mungkin seorang penggarap cermin alam semesta besar memiliki begitu banyak kemampuan menantang surga. Sepertinya saya sudah terlalu lama bersembunyi dari dunia dan kehilangan kontak dengan dunia luar. Kabut, racun awan setan tidak menjawab kata-kata Sue Yang. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, apa yang dia katakan pada dirinya sendiri bersifat implisit dan eksplisit, namun tidak diragukan lagi hal itu mengungkapkan identitasnya. Tuan telah mencari Anda. Jika Anda bersedia untuk kembali, Tuhan pasti akan bersedia berbagi dunia dengan Anda. Sue Yang mengangguk dengan hormat lagi. Haruskah aku kembali? Mo Yun Duwu tersenyum ringan. Dan jawabannya sekali lagi menegaskan dugaan Sue Yang sebelumnya tentang identitasnya. Tidak peduli bagaimana Sue Yang menebaknya sebelumnya, dia jelas menebaknya dengan benar. Haha, jika aku masih ingin kembali, aku tidak akan pergi saat itu. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Huntian di tempat seperti ini. Aku tidak ingin memilikinya. Ada dendam lagi dengan mereka. Hubungan. Jika aku menginginkan separuh dunianya, mengapa aku pergi saat itu? Jadi, aku tidak ingin ada yang tahu tentang urusanku, jadi tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Mo Yun Duwu masih berkata, sepertinya itu sama sekali tidak berhubungan. Namun implikasinya sangat jelas. Wu Yun mendengarnya. Sue Yang bisa mendengarnya dengan lebih jelas. Senior, jangan khawatir. Sue Yang belum pernah ke sini sebelumnya, dan belum pernah bertemu senior. Saya tidak tahu apa-apa tentang senior. Saya akan pergi. Pergi sekarang, dan saya tidak akan mengganggu senior. Ya, senior, anak itu, tolong beri saya seniormu. Ini adalah orang yang Tuhan ingin bunuh. Saya pikir bahkan jika senior tidak ingin kembali, dia mungkin tidak akan mau mengikutinya. Pada titik ini, Sue Yang suara itu berhenti tiba-tiba. Dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Segera, wajahnya,
dan bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi ketakutan. Karena dia tahu dia mengatakan hal yang salah. Mo Yunduo, Raja Iblis di mulutnya, jelas memiliki niat untuk membunuhnya dan membungkamnya. Namun meski dia memohon belas kasihan, dia sebenarnya mencoba menegosiasikan persyaratan. Dia bahkan menggunakan nada yang hampir mengancam. Ini bukan memohon belas kasihan, ini tipikal pacaran dengan kematian. Benar saja, di saat berikutnya, kabut beracun berwarna merah darah tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Dalam sekejap, lingkungan sekitar Sueyang berkumpul menjadi pemandangan yang sangat padat dan padat. Dan Sueyang sepenuhnya terbungkus di dalamnya. Tidak bisa melihatnya lagi. Setidaknya Wu Yun di kejauhan tidak bisa lagi melihat Sueyang. Yang bisa dia lihat hanyalah kabut tebal berdarah yang mengaburkan pandangannya. Tidak ada teriakan. Bahkan tidak ada suara lain. Wu Yun samar-samar merasakan bahwa di dalam kekayaan, ada kekuatan yang sangat menakutkan, yang tiba-tiba meledak. Kalau begitu, mungkin Sueyang sedang mencoba melawannya dengan kekuatan terkuatnya. Namun hanya dalam satu tarikan napas, ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini menghilang dengan tenang. Tersebar dalam sekejap. Jika tidak ada yang lain, Sueyang seharusnya sudah mati. Selanjutnya, kabut tebal berangsur-angsur menghilang. Keseluruhan proses, mulai dari pengumpulan kabut beracun, hingga selubung darah matahari, hingga pembuangan yang intens. Tidak lebih dari 10 napas. Tapi Sueyang telah menghilang. Tidak ada yang tersisa. Mungkin dia mati, atau mungkin dia melarikan diri. Namun kemungkinan yang paling mungkin adalah dia sudah meninggal. Karena Wu Yun melihat sepertinya ada cairan putih susu dengan darah di tanah. Jika tidak ada yang lain, ini pasti cairan terkorosi yang dihasilkan oleh perpaduan darah dan tulang setelah tubuh fisik Sue yang terkorosi oleh kabut beracun. Selain itu, terlihat juga dari sikap Mo Yunduo bahwa Sueyang memang sudah meninggal. Kabut beracun Mo Yun jelas ingin membunuh Sueyang untuk membungkamnya. Tapi sekarang, Sueyang telah menghilang, tapi dia tidak berubah sama sekali, jadi dia pasti sudah mati. Selain itu, kekuatan yang dia tunjukkan barusan dengan sempurna membuktikan bahwa dia cukup kuat untuk membunuh Sueyang dengan mudah secara instan. Tentu saja, Sueyang tidak akan diizinkan melarikan diri. Wu Yun berangsur-angsur bereaksi setelah beberapa saat lesu. Beberapa pemikiran dengan cepat muncul di benaknya. Pikiran pertama adalah tentang dirinya sendiri. Keterampilan seni bela dirinya hilang. Ia menunggu dan mengalami kerugian, tidak menunggu, bahkan diperkirakan tidak akan pernah menunggu. Karena masalah ini tidak mungkin lagi, Wu Yun tidak memikirkannya. Sekarang, yang ingin dia ketahui lebih banyak adalah hal lain. Pertama, siapakah Sueyang dan Huntian ini, dan mengapa mereka ingin bunuh diri? Kedua, siapa saja orang yang memilihnya? Dia baru saja mendengarnya dari Mo Yunduo, dan Mo Yunduo sepertinya mengetahuinya. Ketiga, karena Mo Yunduo mengetahui hal-hal ini, apakah dia juga akan mengetahui tentang tuannya Wu Lingtian? Adapun identitas Raja Iblis dari awan iblis dan kabut racun. Mengapa Anda pergi ribuan tahun yang lalu? Mengapa sekarang ada dalam bentuk kabut beracun? Mengapa dia tampak begitu akrab dengan apa yang disebut Huntian, dan bahkan bersedia diundang kembali oleh Huntian selama separuh waktunya? Wu Yun juga sama penasarannya dengan hal-hal ini, tapi dia tidak mau untuk mengetahui sebanyak itu. Karena ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, dia hanya ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan erat dengannya. Nah, dengan pertanyaan ini, Wu Yun melangkah maju perlahan dan menanyakan 3 pertanyaan yang ingin dia ketahui. Bab 2754 menyusun kembali seni bela diri. Menghadapi pertanyaan Wu Yun, awan iblis dan kabut beracun ragu-ragu untuk beberapa saat. Sepertinya dia ragu-ragu. Aku berpikir apakah aku harus memberitahu Wu Yun hal ini. Namun, setelah berpikir sejenak, Mo Yun Poison Mist masih gagal memberikan jawaban yang diinginkan Wu Yun. Untuk waktu yang lama, dia hanya menghela nafas, dan kemudian berkata, anak kecil, karena ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui, ini belum waktunya untuk mengetahuinya. Karena ini belum waktunya untuk mengetahuinya, tidak perlu memberitahumu. Adapun, pada titik ini, Mo Yunduo mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada Wu Yun. Tapi dia berhenti tiba-tiba. Setelah dia berhenti berbicara beberapa saat, dia masih berbicara dengan nada yang agak pendiam. Huntian adalah seseorang, dan dia adalah pemimpin kekuatan yang sangat besar. Kekuatan Huntian berlawanan dengan kekuatan yang memilihmu. Adapun siapa yang memilihmu, bahkan jika aku tidak memberitahumu, kamu juga akan tahu tentang hal itu di masa depan. Selain itu, bukan niat saya untuk menghilangkan seni bela diri Anda sekarang. Saya ingin membentuk kembali seni bela diri untuk Anda. Meskipun kedua seni bela diri Anda memiliki dasar yang baik dan pemahaman yang baik, mereka adalah masih belum cukup bagus. Ada kekurangannya. Hah, seru Wu Yun saat mendengar ini. Saya harus mengatakan bahwa paragraf sebelumnya dari kabut beracun Mo Yun sebenarnya membuat Wu Yun tidak berdaya.
Karena dia tidak mendapatkan informasi yang diinginkannya. Tentu saja, Mo Yundu juga mengatakan sesuatu yang samar-samar tentang Hun Tian dan kekuatan yang memilihnya. Hanya saja kata-katanya terlalu kabur, sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Tapi bukan itu intinya adalah kalimat terakhir. Kalimat itulah yang langsung mengalihkan semua pikiran Wu Yun. Senior, apa maksudmu dengan ini? Apa yang salah dengan seni bela diri saya? Mengapa menyusunnya kembali? Haha, Mo Yundu tersenyum dengan tenang. Kemudian dia melanjutkan, kamu akan tahu kapan aku mengembalikan seni bela diri kepadamu. Tidak perlu dipertanyakan, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Anda baru saja melihat kekuatan saya. Kemampuan saya sebenarnya melampaui seni bela diri. Saya tidak tertarik pada, dan alasan mengapa saya melakukan itu sebelumnya sebenarnya untuk merekrut seorang murid. Saya mengagumi bakat Anda dan semua yang ada dalam diri Anda. Anda memang bakat muda yang baik. Pada saat itu, saya sangat ingin untuk menerimamu sebagai muridku. Namun, aku tidak punya ide seperti itu sekarang. Ini adalah kalimat lain yang mengejutkan Wu Yun. Ambil murid. Tidak ada lagi koleksi sekarang. Bagaimana situasinya? Meskipun Wu Yun tidak terlalu ingin bergabung dengan keluarga seseorang. Terlebih lagi, dia sudah memiliki Wu Lingtian sebagai gurunya yang mendukungnya sedikit demi sedikit dan secara bertahap membuatnya lebih kuat sejak awal. Namun, alangkah baiknya jika kita benar-benar bisa melakukan sesuatu dengan awan ajaib dan kabut beracun ini. Bagaimanapun, awan iblis dan kabut beracun ini setara dengan keberadaan paling kuat yang diketahui Wu Yun saat ini. Oleh karena itu, Wu Yun juga sangat penasaran mengapa dia tiba-tiba berhenti memikirkan hal ini. Tentu saja, bukan berarti Wu Yun harus memujanya sebagai gurunya, tetapi Wu Yun merasa sedikit menyesal. Lalu menanyakan pertanyaan sebelumnya. Namun, ketika Wu Yun menanyakan pertanyaan ini, dalam benak Wu Yun, dia sudah memiliki beberapa spekulasi. Dan segera, kabut beracun Mo Yun mengatakan apa yang ingin diketahui Wu Yun. Jangan terlalu banyak berpikir. Bukannya aku tidak meremehkan bakatmu. Tiba-tiba aku tidak mau menerimamu sebagai muridku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu alasan pribadiku. Kamu adalah orang yang dipilih oleh mereka, jadi kamu pasti akan bercampur dengan mereka. Orang-orang di langit memperhatikan. Jika aku terlalu dekat denganmu, cepat atau lambat mereka akan mengetahui tentangku. Aku tidak tahu. Ingin berhubungan dengan mereka lagi. Karena aku tidak ragu membunuh Sue Yang untuk membungkam mereka, aku tidak bisa. Aku bisa tahu. Adapun seni bela dirimu, aku telah menyusunnya kembali untukmu. Apa itu manfaatnya? Anda akan tahu ketika kedua seni bela diri ini kembali ke tubuh Anda. Lainnya, awalnya saya ingin menyampaikan beberapa hal lagi kepada Anda, tetapi setelah memikirkannya saya memutuskan untuk menyerah. Barang-barangku semuanya unik bagiku. Jika aku meneruskannya kepadamu, begitu kamu menggunakannya di masa depan, mereka pasti akan mengetahuinya. Pada saat itu, jika kamu memberitahu mereka bahwa kamu dan aku tidak masalah, situasimu mungkin lebih berbahaya. Saat dia berbicara, Wu Yun merasakan tiba-tiba ada gelombang kekuatan di depannya. Segera, dua kekuatan melonjak menuju Wu Yun. Salah satunya adalah kekuatan membunuh, dan yang lainnya adalah kekuatan es tertinggi. Tidak diragukan lagi, ini adalah dua seni bela diri yang telah diambil Wu Yun sebelumnya. Sebentar, kedua seni bela diri ini telah kembali ke tubuh Wu Yun. Dalam sekejap, Wu Yun merasakan kekuatan di tubuhnya yang semula terasa kosong semakin meningkat secara gila-gilaan. Segera, kekuatan tubuh kembali ke kondisi puncaknya. Tidak, bukan hanya puncaknya. Saat ini, Wu Yun bahkan dapat mendeteksinya dengan sangat jelas. Kedua seni bela diri ini menjadi lebih kuat. Ini adalah perasaan yang tidak dapat digambarkan. Bukan karena kedua kekuatan ini menjadi lebih kuat dari segi dunia. Itu sebuah perasaan. Perasaan yang dirasakan Wu Yun sama saja dengan transformasi. Mungkin, inilah kelemahan yang disebutkan oleh awan iblis dan kabut beracun. Mungkin setelah kabut beracun dari awan ajaib menghapus kekurangan dalam seni bela diri, Wu Yun merasakan apa yang dia rasakan. Meskipun Wu Yun tidak tahu apa kekurangan yang terhapus itu. Namun, Wu Yun bisa mengetahuinya. Menjadi lebih kuat. Dua seni bela dirinya. Cara membunuh dan seni bela diri es yang terhebat pada dasarnya menjadi lebih kuat. Jangan membicarakan hal lain, bertengkar saja. Jika Wu Yun menggunakan kedua seni bela diri ini lagi dalam pertempuran sekarang, akan ada perbedaan besar dari sebelumnya. Kekurangannya, apakah memang ada kekurangan dalam seni bela diri yang telah saya pelajari? Jika Anda mengatakan itu, maka dua lainnya, reinkarnasi hidup dan mati dan seni bela diri api terhebat, akankah mereka juga memiliki waktu berikutnya? Terutama reinkarnasi hidup dan mati. Sekarang saya tidak bisa menggunakannya, jika saya bisa membiarkan dia membantu saya, bisakah masalah ini diselesaikan secara langsung? Memikirkan hal ini,
Wu Yun tiba-tiba bereaksi dari pikirannya, dan kemudian melihat ke atas. Dia ingin menyampaikan hal ini kepada Mo Yundu. Bab 2755 Alam Tertinggi. Jangan katakan apakah awan iblis dan kabut beracun ini akan membantunya, tetapi awan iblis dan kabut beracun ini seharusnya tidak memiliki niat jahat. Setidaknya Wu Yun merasa kabut awan beracun itu tidak memiliki niat jahat. Seperti yang dikatakan Mo Yundu, dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak tertarik pada barang-barang Wu Yun. Mereka tidak berada pada level atau level yang sama. Namun, saat Wu Yun mendongak, adegan di depannya membuat Wu Yun membeku di tempat. Bola matanya sebenarnya hilang. Kabut tebal yang meneteskan darah yang awalnya menyelimuti area sekitarnya juga telah banyak memudar. Tentu saja tidak hilang sepenuhnya. Hanya saja tidak sekaya sebelumnya. Visinya juga lebih jelas. Namun tetap akan diblokir. Namun, bukan itu intinya. Intinya, Wu Yun bisa merasakan awan dan kabut beracun sudah tidak ada lagi di dekatnya. Dia pergi. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian dia membuka mulutnya untuk memanggil beberapa kali, tapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Jika awan iblis dan kabut beracun ini benar-benar hilang, itu pasti karena dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dalam hal ini, Wu Yun tidak perlu menelepon. Adapun dua seni bela diri lainnya, Wu Yun kurang lebih tidak berdaya. Bagaimanapun, dia sengaja menyembunyikan dirinya sebelum ditemukan oleh awan dan kabut beracun. Kalau dipikir-pikir, jika ditemukan pada saat itu, apakah kekurangan pada keempat seni bela diri tersebut akan terhapus pada saat yang bersamaan? Lihat saja ke belakang dan pikirkan baik-baik. Wu Yun juga merasa bahwa kabut beracun dari awan iblis mungkin tidak ditemukan, tetapi tidak ditemukan secara selektif. Meski sudah menjadi fakta, Wu Yun tetap tidak mempercayainya. Dia tidak begitu percaya bahwa dengan kekuatan awan iblis dan kabut beracun, dia benar-benar tidak dapat menemukan dua seni bela diri lainnya di tubuhnya. Tapi apapun yang terjadi, semua ini tidak penting lagi. Pada titik ini, segalanya di sini akan berakhir. Yah, apapun yang terjadi, perjalanan ini, aku akan selalu. Anak kecil, pergilah lebih awal, tidak hanya pergi dari sini, tinggalkan dunia ini, pergi ke tempat lain. Mereka telah menemukanmu, bahkan jika aku membunuhmu Sue Yang, akan ada orang lain yang mencarimu. Hanya itu yang bisa aku bantu. Aku tidak bisa membantumu dengan hal lain. Jika kamu bertemu seseorang dari Huntian di masa depan, jangan sebutkan itu kamu telah bertemu denganku. Itu adalah suara kabut beracun Mo Yun yang tiba-tiba muncul, mengganggu pikiran Wu Yun. Senior, kamu belum pergi, kamu. Wu Yun tiba-tiba terkejut, dia berteriak, mengira awan dan kabut beracun belum pergi. Tapi kali ini, dia berhenti sebelum dia selesai berbicara. Kali ini, perasaannya lebih jelas dan pesannya lebih jelas. Awan ajaib dan kabut beracun telah hilang. Kali ini, itu harus menjadi keberangkatan total. Dengan kata lain, dia benar-benar menjauh dari Wu Yun. Perasaan ini sangat jelas. Jadi, Wu Yun menghentikan suaranya. Dia mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Saya hendak melakukan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba saya merasa gembira lagi. Alam tertinggi, aku akan pergi, apakah ini akan menembus ke alam tertinggi? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan gembira. Benar sekali, barusan, tingkat kultivasinya langsung berpindah dari cermin alam semesta besar tingkat 9 ke alam tertinggi tanpa peringatan apapun. Meski begitu, ini sepertinya hanya perbedaan level. Bahkan hanya kesenjangan dari alam semesta besar tingkat ke-9 ke alam tertinggi tingkat pertama. Namun kesenjangan ini mewakili kesenjangan besar antara dua dunia yang berbeda. Hal ini terlihat dari kata tertinggi. Tapi Wu Yun langsung menyeberang. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tandanya. Aneh. Alam itu aneh. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan Wu Yun sendiri menganggap kejadian ini agak aneh. Lagi pula, dia bahkan tidak merasakan terobosannya sekarang. Jika dia tidak mencoba berulang kali untuk memastikan bahwa dia benar-benar telah mencapai alam tertinggi, dia bahkan akan bertanya-tanya apakah ini hanyalah ilusi. Namun jika Anda bisa mengetahui sebab dan akibatnya, Anda akan merasa bahwa itu tidak terlalu luar biasa. Itu dia, apakah dia membantuku? Wu Yun berbisik diam-diam. Dia dapat menebaknya. Dan yang dia katakan di mulutnya adalah kabut beracun dari awan iblis. Ini adalah satu-satunya kemungkinan dan satu-satunya kemungkinan. Hanya kabut racun Mo Yun yang bisa membantu Wu Yun melompati celah alam yang begitu besar dalam hitungan detik. Jika dia membantuku, maka seharusnya tidak ada masalah dengan fondasi yang tidak stabil, bisik. Wu Yun diam-diam, lalu menghadap ke depan. Faktanya, dia tidak tahu di mana awan ajaib dan kabut beracun itu berada, jadi dia dengan santai bergerak ke satu arah, menundukkan tangannya dengan hormat, dan membungkuk dalam-dalam. Dia berkata dengan keras, "Senior, terima kasih atas bantuanmu. Junior,
Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Wu Yun menarik napas dalam-dalam, mengatur napasnya sebentar, lalu melompat dan melesat ke arah langit di atas bintang awan hantu. Dan pergi. Jika ada bayangan yang tertinggal, bayangan itu akan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Di langit di atas, hanya cahaya dan bayangan yang bersinar, lalu terdengar suara fluktuasi energi. Itu adalah suara Wu Yun yang menerobos perisai energi di luar Guiyun Star. Setelah Wu Yun pergi, bola mata seukuran kepalan tangan di Guiyun Star muncul lagi. Jika Wu Yun masih bisa melihatnya, dia pasti bisa mengenalinya sebagai kabut beracun dari Demon Cloud. Namun, tidak ada suara yang keluar. Bola mata ini menatap ke tempat di mana Wu Yun menghilang beberapa saat, lalu menghilang ke ruang tertentu lagi dan menghilang. Samar-samar, sepertinya ada suara. Huntian, Huntian, aku telah bersembunyi selama 10.000 tahun. Aku tidak menyangka akan mendengar berita seperti ini lagi. Dengan kemampuanmu, bahkan jika aku tidak meninggalkan petunjuk apapun, kamu dapat menebak bahwa aku membunuh Sui Yang. Sepertinya ada beberapa hal yang masih perlu aku selesaikan. Tempat lain. Setelah meninggalkan Guiyun Xing, Wu Yun melayang dan terbang di ruang kosong. Dia mencari jalan keluar dari dunia jalan kuno di langit berbintang. Meskipun dia memegang jimat luar angkasa yang diberikan oleh leluhur dari sekte penjinak binatang. Tapi Wu Yun tidak ingin menggunakan jimat luar angkasa semacam ini untuk saat ini. Ia selalu merasa jika ia bisa menyimpan jimat ini, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Jadi, cari dulu dan beri waktu beberapa hari. Jika Anda tidak dapat menemukan petunjuk apapun untuk meninggalkan tempat ini, belum terlambat untuk menggunakannya lagi. Lagi pula, meskipun seperti yang dikatakan Mo Yun Duo, yang disebut orang Huntian masih akan mengirim orang untuk menemukannya setelah mengetahui bahwa Sui Yang telah mati. Tapi itu pasti akan terjadi suatu saat nanti, dan itu tidak akan datang hanya dalam beberapa hari. Bab 2756 menangis minta tolong. Waktu berlalu cepat. Beberapa hari ini telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Yun tidak melakukan apapun kecuali berlarian. Tentu saja bukan tanpa hal lain. Bagaimanapun, masih ada murid aneh dan harta karun Istana Dongtian yang menunggunya untuk disempurnakan di cincin penyimpanannya. Tapi setelah Wu Yun memikirkannya, dia masih merasa lebih aman pergi dari sini dulu. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Yun bisa dikatakan telah menempuh jarak yang tak ada habisnya. Tentu saja, ini sudah lama berada di luar jangkauan Gos Yun Xing. Dia melayang dan terbang dengan kecepatan tercepat di ruang kosong ini. Di saat yang sama, dia juga mengamati semua petunjuk terkait terowongan luar angkasa di ruang hampa ini. Ini tidak dilakukan secara sembarangan, Wu Yun tahu bahwa dari dunia jalan kuno di langit berbintang ini, ada banyak terowongan luar angkasa yang telah dibangun menuju ke dunia lain. Namun, saya tidak tahu apakah Wu Yun sendiri tidak cukup memahami kekuatan ruang. Arah yang dia cari salah. Tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak pernah menemukan jejak apapun. Sepertinya aku telah menyia-nyiakan beberapa hari ini. Mungkin aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Mereka memberitahuku sejak awal bahwa aku tidak bisa meninggalkan tempat ini atas inisiatifku sendiri sebelum mencapai kekuatan tingkat Sein. Kemampuan. Mungkin, itu saja. Dia menghela nafas tak berdaya. Wu Yun secara bertahap membatalkan rencananya untuk terus mencari. Sudah 5 hari berlalu, meski dia masih berpikir tidak mungkin orang dari alam liar itu bisa datang secepat itu. Tapi, ini waktunya untuk pergi. Jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Sekalipun itu hanya bahaya yang mungkin terjadi, cobalah untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, Wu Yun sebenarnya tidak perlu tinggal di sini sekarang. Dia hanya ingin menyimpan jimat luar angkasa di tangannya. Tapi tidak perlu menyimpannya. Jika tidak bisa menyimpannya, maka gunakanlah, nyatanya Wu Yun tidak akan rugi. Dalam hal ini, Wu Yun tentu saja tidak akan ragu lagi. Lagi pula, dia telah menundanya selama 5 hari. Cukup. Dengan jentikan jarinya, Wu Yun mengeluarkan jimat luar angkasa dari cincin penyimpanan. Menurut nenek moyang dari sekte penjinak binatang, selama jimat ini dihancurkan, terowongan luar angkasa akan terbuka. Dan Wu Yun bisa melewati terowongan luar angkasa ini dan pergi kemanapun terowongan ini menuju. Bahkan secara teori, jika Wu Yun bisa mengendalikannya dengan baik, dia bahkan bisa mengendalikan arah terowongan spasial ini melalui pikirannya sendiri. Hanya saja Wu Yun masih kekurangan kekuatan sekarang. Tidak, bukan panasnya yang buruk. Jika Anda ingin mengendalikan jimat luar angkasa secara akurat, Anda harus memiliki pencapaian yang kuat dalam kekuatan luar angkasa. Wu Yun jelas tidak memiliki kekuatan di bidang ini. Tentu saja, Wu Yun bukannya tidak memahami kekuatan ruang. Bahkan di dunianya sendiri, ketika dia masih berkultivasi di dunia abadi, dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan ruang. Tepat setelah datang ke dunia Starry Sky Ancient Road,
Hukum kekuatan luar angkasa di sini benar-benar berbeda dari dunia tempat dia berada sebelumnya. Jika Anda ingin memahami dan memahaminya, Anda perlu menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahinya. Saat berlatih di jalan kuno langit berbintang, Wu Yun jelas tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk menjelajahi kekuatan luar angkasa. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasinya saat ini di alam dewa, meskipun dia memahami kekuatan ruang, dia belum mampu memainkan peran absolut dalam pertempuran. Seseorang benar-benar dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan ruang dan menjadikan kekuatan ruang menjadi kekuatan tempurnya sendiri. Semua harus mencapai setidaknya kekuatan tingkat Sein. Tentu saja, mereka tidak terlalu peduli dengan pengembangan kekuatan luar angkasa. Pada saat ini, Wu Yun telah mengeluarkan jimat luar angkasa. Meskipun dia tidak bisa mengontrol arah terowongan luar angkasa yang dipadatkan oleh jimat luar angkasa ini, dia tidak punya tujuan apapun sekarang, jadi dia hanya peduli. Kemanapun Anda pergi, kesanalah Anda pergi. Mari kita tinggalkan dunia jalan kuno langit berbintang ini untuk saat ini, lalu bicarakan hal lain. Namun, saat Wu Yungang hendak menghancurkan jimat luar angkasa itu. Pada saat itu, Wu Yun merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba terkejut. Karena dia mendengar teriakan minta tolong. Di kehampaan yang tidak ada makhluk hidup, apalagi manusia, tidak ada makhluk hidup, lalu bagaimana mungkin terdengar teriakan minta tolong? Setelah terkejut sesaat, Wu Yun perlahan-lahan merasa bahwa ini pasti ilusi. Tapi ketika dia memutuskan bahwa ini hanyalah ilusi, tiba-tiba, dia mendengar teriakan minta tolong lagi. Dan, itu adalah suara yang lain, suara yang berbeda. Selanjutnya, dia mendengar beberapa suara berbeda secara berurutan. Ada suara laki-laki dan ada suara perempuan. Apa yang mereka katakan adalah menyelamatkan nyawa. Ada yang kadang-kadang buram, dan ada pula yang lebih jelas. Ini bukan ilusi. Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik diam-diam. Dia merasa agak berat dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak diragukan lagi, perubahan suasana hati Wu Yun pasti terkait dengan seruan minta tolong yang baru saja dia dengar. Wu Yun sedang berpikir dan mengingat, karena suara-suara ini sepertinya sangat familiar baginya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk saat ini. Tiba-tiba, seluruh tubuh Wu Yun membeku. Kemudian wajahnya langsung menjadi sangat jelek dan sangat cemas. Itu mereka yang memanggilku. Sebelumnya, karena kabur, aku tidak memberitahunya pertama kali, tapi sekarang aku bisa mengatakannya. Suara pertama berasal dari Xiao Shenlong, dan suara kedua berasal dari Yan Ran, suara ketiga adalah Bai Ling, suara keempat adalah Xiao Jin, dan suara kelima adalah. Segera, Wu Yun mengidentifikasi identitas pemilik suara tersebut satu persatu. Jika itu suatu kebetulan, itu suatu kebetulan. Dengan kata lain, jika itu hanya ilusi, maka Wu Yun tidak akan bisa menilai dengan akurat. Wu Yun bahkan langsung melakukan tes berulang kali. Uji untuk melihat apakah ini halusinasi. Pernahkah Anda memasuki ilusi saat ini? Namun yang jelas, hal ini mustahil. Sekarang dia berada di ruang kosong. Tidak mungkin ada orang yang begitu bosan hingga menciptakan ilusi di sini. Tidak hanya memakan waktu dan tenaga, hal ini juga sama sekali tidak diperlukan. Tapi Wu Yun masih mendengar suara-suara ini dan membedakannya dengan sangat akurat. Jadi, dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan. Bab 2757 saya harus kembali. Mereka dalam bahaya. Dan mereka berada dalam bahaya pada saat bersamaan. Bahkan mungkin saja menghadapi bahaya hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Wu Yun sangat memahami karakter Xiao Jin, Xiao Shenlong, Li Yanran dan lainnya. Karena mereka adalah saudara laki-laki Wu Yun dan perempuan Wu Yun. Wu Yun tahu bahwa sangat mustahil bagi mereka untuk mencari bantuan dari Wu Yun sampai itu adalah pilihan terakhir atau langkah terakhir. Wu Yun ada di dekatnya, jadi mereka tidak akan melakukan ini. Terlebih lagi, mereka masih tahu bahwa Wu Yun berada jauh dari dunia itu. Tapi sekarang mereka secara kolektif memanggil Wu Yun untuk meminta bantuan. Tampaknya hanya ada satu kemungkinan. Secara kolektif mereka berada dalam bahaya, bahaya kematian. Bahkan mungkin dia berada di ambang kematian. Hanya dengan cara ini mereka akan memanggil Wu Yun. Terlebih lagi, ini mungkin bukan panggilan sama sekali. Itu hanyalah rasa rindu dan tangisan minta tolong yang muncul dari dalam jiwa di saat-saat terakhir ketika sudah tidak ada jalan keluarnya. Karena Wu Yun dan mereka dipisahkan oleh dua ruang dunia yang berbeda, panggilan sederhana tidak akan berhasil sama sekali. Hanya hubungan jangka panjang ini, yang berasal dari kedekatan dan ketergantungan jiwa mereka, yang dapat memungkinkan mereka membangkitkan suara jiwa Wu Yun sampai batas tertentu meskipun dalam kerinduan yang sangat berbahaya. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa suaranya terputus-putus. Tapi semakin dia memikirkannya, Wu Yun menjadi semakin cemas. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada ketiga saudara laki-lakinya, Xiao Jin, Xiao Shenlong, dan Balbert.
Ia juga sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi pada wanitanya, Li Yanran, Bai Lier, Bai Ling, dan gadis lainnya. Tidak, apapun alasannya, aku harus menemukan cara untuk segera kembali. Apakah itu jebakan atau sesuatu yang lain, aku harus kembali. Bahkan jika itu hanya ilusi, aku tetap harus kembali. Kembali. Saya harap itu benar. Ilusi, harapan adalah ilusi, tidak ada yang bisa terjadi pada Anda, tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Wu Yun berbisik diam-diam, sangat cemas. Tapi dia tahu tidak ada gunanya khawatir sekarang. Dia harus menemukan cara untuk kembali. Dan semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan dia panik dan kehilangan posisinya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Wu Yun perlahan menjadi tenang. Setelah menenangkan diri, Wu Yun tiba-tiba memikirkan beberapa pertanyaan lain. Tunggu, bagaimana dengan Luo Yao? Baru saja, aku tidak mendengar suara Luo Yao. Jika dia juga dalam bahaya, dalam jiwaku, suaranya pasti paling nyata. Mungkinkah, karena Luo Yao tidak dalam bahaya? Tidak, tidak, pikir Wu Yun sambil menyangkal. Sekarang, Hou Hou dan Bai Lier pasti sudah tiba di alam dewa. Luo Yao mengenal mereka, begitu pula Paman Chen. Jika nyawa mereka benar-benar dalam bahaya, Luo Yao dan Paman Chen tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Selain itu, saat itu, mereka saling kenal. Saat aku pergi, orang-orang kuat tingkat suci yang mengirimku ke dunia jalan kuno langit berbintang juga berjanji padaku bahwa mereka akan membantuku melindungi teman-teman dan wanitaku. Tidak, hal ini sangat salah. Jika mereka masih dalam bahaya dalam keadaan seperti itu, maka orang yang menempatkan mereka dalam bahaya benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, tubuh Wu Yun membeku lagi. Lalu dia berkata dengan kaget, Huntian, apakah itu Huntian, di mana dia menemukannya? Tidak, jika dia mencarinya, dia pasti akan datang kepadaku terlebih dahulu, karena aku masih di jalan kuno langit berbintang dan sudah tidak tersisa. Menurut Mo Yundu, selama aku belum meninggalkan dunia jalan kuno langit berbintang, tidak akan sulit bagi Huntian untuk menemukanku. Kalau begitu, mengapa repot-repot mencariku? Teman dan wanitaku. Lambat laun, semakin banyak keraguan muncul di benak Wu Yun. Dia mulai semakin bertanya-tanya. Kembalilah, aku harus segera kembali. Jika aku ingin mengetahui semua ini, aku hanya bisa memahami kebenarannya setelah aku kembali. Setelah sakit kepala dan keraguan, Wu Yun sekali lagi menentukan tujuannya. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk kembali. Tapi, bagaimana kita harus kembali? Jika dia memiliki budidaya tingkat suci, tidak akan sulit untuk membuka terowongan luar angkasa dan kembali. Tapi dia belum mencapai tingkat suci. Bahkan hanya alam tertinggi. Namun di atas alam tertinggi, jaraknya masih sangat jauh dari tingkat suci. Lagi pula, antara alam tertinggi dan tingkat suci, ada alam 9 lapisan dan 9 transformasi, alam super ilahi, alam Sudosein, alam guntur suci, alam semi-sein, dan baptisan kehidupan dan kematian. Hanya setelah mengalami liku-liku seperti itu seseorang dapat menjadi orang suci sejati. Naik ke tempat suci. Tidak diragukan lagi, jalan Wu Yun masih panjang sebelum mencapai level Sein. Dengan kata lain, jika ini adalah metode tradisional, Wu Yun dapat mengatakan bahwa tidak ada jalan pintas atau teknik yang dapat ditemukan. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita tidak menggunakan cara tradisional? Wu Yun perlahan menurunkan pandangannya ke jimat luar angkasa di tangannya. Secara bertahap, Wu Yun menentukan arahnya. Dapat dikatakan jika Wu Yun ingin kembali ke dunianya sendiri secara akurat dalam waktu singkat, untuk mengetahui kebenaran masalahnya, dan untuk menyelamatkan Xiao Jin dan yang lainnya. Maka jimat luar angkasa di tangannya adalah satu-satunya penopangnya. Saat ini, Wu Yun merasa agak beruntung di hatinya. Dia senang dia tidak menggunakan jimat luar angkasa ini sebelumnya tanpa berpikir. Saya bahkan lebih senang karena saya menunggu 5 hari ekstra ini. Belum lagi yang lainnya, kecuali tanpa penundaan penantian 5 hari ini, dia bisa dikatakan benar-benar tidak berdaya sekarang. Tapi, sekali lagi, bahkan dengan jimat luar angkasa ini, ada arahnya. Dan cara mengaktifkan jimat luar angkasa ini untuk secara akurat membuka terowongan luar angkasa ke dunia liar tempat Wu Yun ingin pergi. Tidak diragukan lagi, ini adalah masalah besar lainnya yang harus dihadapi Wu Yun. Apalagi situasinya saat ini mendesak dan tidak ada waktu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bisa dibilang sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Bab 2758 Jimat Luar Angkasa. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Belum lagi hal itu masih mungkin sekarang, meski tidak mungkin sama sekali, Wu Yun harus menciptakan kemungkinan itu. Tidak, itu tidak mungkin, itu harus dilakukan. Dia harus kembali ke wilayah ilahi di dunia liar itu. Dia harus mencari tahu apakah Xiao Jin dan yang lainnya benar-benar dalam bahaya. Jika itu bohong, ilusi,
meskipun itu jebakan untuk memancingnya kembali, tidak apa-apa. Tapi jika itu benar, seseorang sangat ingin membantai Xiao Jin dan yang lainnya. Bunuh saudara laki-lakinya, dan wanita-wanitanya. Maka, tidak peduli siapa itu, Wu Yun hanya memiliki satu tujuan. Membunuh. Tidak peduli siapa itu, bunuh. Membunuh mereka semua. Sambil menundukkan kepalanya, Wu Yun mengguncang jimat luar angkasa di tangannya. Faktanya, dia tidak tahu apa-apa. Bahkan tidak ada petunjuk. Dia tidak memahami kekuatan luar angkasa, jadi dia tidak percaya diri dalam mengendalikan jimat luar angkasa ini. Namun, ngomong-ngomong, Wu Yun tidak begitu tahu apa-apa tentang kekuatan luar angkasa. Dia hanya tidak memahami hukum luar angkasa di dunia langit berbintang kuno ini. Dia masih mengetahui sesuatu tentang beberapa hukum tata ruang di benua hutan belantara sebelumnya. Bahkan pada saat itu, dia mampu memadatkan terowongan luar angkasa sampai batas tertentu. Dan justru karena dia memikirkan hal ini, Wu Yun sepertinya tiba-tiba menemukan arahnya. Saya melihatnya tiba-tiba berbisik diam-diam, saya tahu beberapa kekuatan hukum luar angkasa di dunia liar. Dan nenek moyang dari sekte penguasa binatang juga berasal dari dunia itu, begitu pula jimat luar angkasa yang dia berikan kepada saya juga berasal dari dunia itu. Dunia, itu dibentuk dengan memadatkan kekuatan hukum ruang angkasa di dunia itu. Selain itu, tempat yang saya kunjungi kali ini adalah dunia liar. Jika kita mulai dari aspek ini, bisakah kita mencobanya? Meskipun Wu Yun menggunakan nada bertanya-tanya dalam nadanya. Namun di dalam hatinya, dia secara bertahap telah menentukan arah ini. Segera, Wu Yun mengingat beberapa hal di benaknya tentang kekuatan luar angkasa yang telah dia pelajari di dunia liar. Lagi pula, itu sudah lama tidak digunakan. Mari kita tinjau kembali ingatan kita, ini tidak bisa dihindari. Namun karena Anda sudah memahaminya, maka mudah untuk mengatasinya. Setelah menyelesaikannya, Wu Yun sekali lagi memusatkan perhatiannya pada jimat luar angkasa di tangannya. Saat ini, Wu Yun memiliki senyuman tipis di bibirnya. Sebab, setelah mengklarifikasi beberapa hal, lambat laun ia mulai berpikir bahwa selama jimat luar angkasa ini bisa ditandingi, maka nampaknya tidak sulit mengendalikan terowongan luar angkasa yang dipadatkannya untuk langsung mengarah ke dunia liar. Meski ini hanya tebakan sepihak Wu Yun tetap merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Setidaknya 80% yakin. Jadi, sekarang lihat saja di mana jimat luar angkasa ini dibuat dengan kekuatan luar angkasa. Dan jika Anda ingin mengetahuinya, maka Anda harus menghancurkannya. Hanya mereka yang benar-benar berhubungan dengan kekuatan dalam mantra ini yang dapat mengetahuinya. Tentu saja, ini juga merupakan ujian dan permainan bagi Wu Yun. Jika dia benar, maka dia punya peluang sukses. Dan jika dia salah, maka setelah jimat luar angkasa itu rusak, dia akan kehilangan kemungkinan untuk kembali langsung ke dunia liar. Tapi ngomong-ngomong, kalaupun berhasil, hanya 80%. Dan 80% diantaranya berdasarkan tebakannya. Tapi justru karena itulah kami mengatakan ini adalah sebuah permainan. Padahal, kalau ada cara lain, meski sedikit cara lain, Wu Yun tidak mungkin melakukan ini. Karena jika gagal, maka taruhannya bukanlah nyawanya. Ini adalah kehidupan saudara laki-lakinya dan wanita itu. Tapi dia tidak punya pilihan, tidak ada pilihan, tidak ada cara lain. Berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung pelan. Baru saja, Wu Yun mengertakkan gigi dan menghancurkan jimat luar angkasa di tangannya. Suara mendengung tadi adalah suara yang disebabkan oleh kekuatan yang terkandung di dalam ruang setelah hancur dan tersapu. Ini adalah kekuatan ruang yang agung dan luas. Omong-omong, ini memang pertama kalinya Wu Yun melihat fluktuasi nyata dalam kekuatan luar angkasa. Meskipun Wu Yun telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adegan pertempuran antara Sue Yang dan klon leluhur dari sekte penjinak binatang. Fluktuasi pertempuran kekuatan luar angkasa semacam itu lebih kuat dari yang terlihat saat ini. Namun, Wu Yun tidak bisa melihat kekuatan spasial semacam itu dengan jelas, dia hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Terlebih lagi, bertarung pada level itu akan memberi Wu Yun rasa perbedaan dan jarak. Rasanya benar-benar berbeda dengan kekuatan luar angkasa yang dia alami secara pribadi, disaksikan dengan matanya sendiri, atau bahkan dirangsang oleh tangannya sendiri. Suasana hati Wu Yun saat ini bisa digambarkan sangat gembira dan menyenangkan. Karena semuanya persis seperti yang dia bayangkan. Kekuatan luar angkasa yang muncul dari jimat luar angkasa ini sebenarnya bukan dari jalan kuno di langit berbintang ini. Ini adalah kekuatan luar angkasa yang Wu Yun kenal, milik dunia liar. Bagus sekali, Tuhan membantu saya, Tuhan benar-benar membantu saya. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam ekstasi. Di depan, saya melihat kekuatan luar angkasa setelah dipadatkan. Ruang di depan dengan cepat membentuk lipatan, dan kemudian mulai berputar. Jelas sekali,
itulah kekuatan jimat luar angkasa, yang bersiap untuk memadatkan terowongan luar angkasa. Dan jika Wu Yun ingin mengendalikan arah terowongan spasial ini, maka dia harus mulai mengendalikannya sekarang. Momen ini tentu menjadi momen yang sangat menegangkan dan kritis. Meskipun semuanya berjalan sesuai rencana Wu Yun, hasil sebenarnya, inti yang sangat penting dari keseluruhan rencana, masih ada pada saat ini. Artinya, apakah kepastian 80% Wu Yun hanyalah tebakan atau fakta akan segera terungkap. Bab 2759 kembali ke dunia liar. Secara bertahap, Wu Yun mengembangkan beberapa trik. Hal ini didasarkan pada pemahamannya dan mengaktifkan kekuatan ruang. Meski yang dia pahami adalah kekuatan luar angkasa di dunia liar. Namun, apa yang muncul dari jimat luar angkasa ini juga dipadatkan sesuai dengan kekuatan hukum luar angkasa di dunia liar. Jadi, Wu Yun sepertinya bisa mengendalikannya. Setidaknya dalam imajinasi dan spekulasi Wu Yun, dia bisa dikendalikan. Faktanya, tidak banyak kejutan. Wu Yun menebak dengan benar. Ketika dia mengikuti keinginannya sendiri untuk mengendalikan kekuatan ruang yang agung dan luas. Meski agak asing dan agak di luar kendali. Namun, hasilnya menjanjikan. Dia berhasil. Terowongan luar angkasa sebenarnya mulai mengeras secara bertahap di bawah kendali Wu Yun. Tidak butuh waktu lama, saya perkirakan, paling lama butuh puluhan tarikan napas. Terowongan luar angkasa yang lengkap telah dipadatkan dan diselesaikan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa jimat luar angkasa ini sangat kuat, atau bahwa nenek moyang dari sekte penjinak binatang yang menciptakan jimat luar angkasa ini sangat kuat. Anehnya, dalam waktu sesingkat itu, terowongan luar angkasa yang lengkap telah terkondensasi dan terbentuk. Omong-omong, pada saat ini, bahkan orang kuat tingkat suci yang mengendalikan kekuatan ruang dan dapat membuka terowongan luar angkasa memadatkannya dengan tangannya sendiri. Pastinya tidak bisa secepat itu. Waktu kondensasi setidaknya harus dihitung dalam jam. Saya tidak pernah menyangka bahwa dengan bantuan jimat luar angkasa ini, ia akan terkondensasi hanya dalam beberapa lusin napas. Namun, bagaimanapun juga, nenek moyang dari sekte mastering binatang pasti tetap kuat. Bagaimanapun, dialah yang menciptakan jimat luar angkasa ini, bukan? Tentu saja, ini merupakan hal yang baik. Meskipun Wu Yun saat ini tidak sepenuhnya yakin apakah ujung terowongan luar angkasa ini mengarah ke alam dewa di dunia liar. Namun, setidaknya Wu Yun merasa tidak melakukan kesalahan. Aku di sini, tunggu aku. Wu Yun mengkhawatirkan keselamatan Xiao Jin dan yang lainnya, jadi dia mengambil kembali kekuatannya dan berbisik diam-diam. Kemudian dia melompat dan terbang langsung ke terowongan luar angkasa. Di dalam terowongan, perjalanan waktu tiba-tiba melambat. Di sekelilingnya gelap gulita, Wu Yun melihatnya dan merasa bahwa semua kegelapan sepertinya telah berhenti. Tapi itu hanya terlihat statis. Bisa dikatakan kecepatannya terlalu cepat sehingga menimbulkan perbedaan visual. Dapat juga dikatakan bahwa kekuatan ruanglah yang mengubah laju aliran waktu. Ketika ruang terdistorsi, perubahan waktu tidak dapat dirasakan. Tentu saja, bukan itu yang dipedulikan Wu Yun. Dia tahu bahwa berjalan melalui terowongan luar angkasa, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, tidak akan memakan waktu lama. Karena ini tentang melipat ruang dan jarak dalam ruang untuk membangun sebuah lorong. Apa yang benar-benar dipedulikan dan dikhawatirkan Wu Yun saat ini adalah di mana ujung terowongan spasial berada. Meskipun dia memiliki harapan besar, dia merasa bahwa itu pasti alam dewa di alam liar. Namun, hatiku masih merasa agak tidak enak. Karena dia tidak mungkin salah. Sekali dia melakukan kesalahan, kemungkinan besar konsekuensinya akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Setelah sekitar 100 napas, secara bertahap, beberapa cahaya samar-samar terlihat di depan. Tempat-tempat terang itu adalah ujung terowongan di ruang ini. Dan dari sana, ada lebih banyak lagi aura milik dunia luar, melayang di sana atau tidak. Setelah mendeteksi nafas masuk, hati Wu Yun yang gugup dan cemas benar-benar menjadi tenang. Nyatanya, kegembiraan perlahan muncul di wajahnya. Karena dia bisa mengetahuinya dengan sangat jelas. Inilah suasana yang dimiliki oleh dunia liar. Setiap dunia luar angkasa yang berbeda memiliki suasana uniknya masing-masing. Meskipun Wu Yun belum pernah benar-benar pergi ke alam dewa di dunia liar, selama itu adalah dunia yang sama, suasana serupa ini tidak akan banyak berubah. Tidak diragukan lagi, ini adalah dunia yang liar. Terlebih lagi, ini adalah alam dewa dari dunia liar. Ledakan. Di dalam terowongan, Wu Yun tiba-tiba melompat, dan dia terbang langsung keluar dari pintu keluar terowongan. Ledakan tadi adalah suara menerobos terowongan luar angkasa dan menghalangi gelombang udara. Setelah Wu Yun pergi, terowongan luar angkasa di belakang perlahan-lahan menutup dengan sendirinya dan kemudian menghilang. Wu Yun melayang di udara, menghadap pemandangan di bawah. Ini adalah alam liar yang belum pernah dia kunjungi. Namun, apa yang Anda lihat masih begitu akrab dan bersahabat. Bagaimanapun,
Ini adalah dunia tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Namun, Wu Yun dengan cepat menarik diri dari pikiran santai dan nostalgia itu. Wu Yun tahu betul bahwa kali ini dia kembali bukan untuk mengunjungi kerabat dan mengenang masa lalu. Dia memiliki misi yang sangat penting, dan dia kembali hanya setelah menerima panggilan bantuan dari Xiao Jin dan Bai Lier. Oleh karena itu, selanjutnya dia harus mencari keberadaan Xiao Jin, Bai Lier dan yang lainnya secepatnya. Pada saat yang sama, Wu Yun mungkin tidak bisa tinggal terlalu lama. Belum diketahui bagaimana situasinya. Dan satu hal yang dia yakini adalah selama dia kembali, akan ada orang dari tempat suci yang turun untuk membunuhnya. Mungkin dia juga orang Huntian. Tapi mungkin juga tidak. Singkatnya, tidak peduli siapa dia, selama dia tahu bahwa dia kembali, dia pasti akan datang untuk membunuhnya. Oleh karena itu, ia harus mencari cara untuk mengetahui keberadaan Xiao Jin dan Bai Lier dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian, selesaikan semuanya. Adapun bagaimana menemukan keberadaannya, Wu Yun tidak bisa bertanya kemana-mana. Oleh karena itu, saat ini dia hanya punya satu solusi. Yaitu pergi ke rumah Luo dulu dan mencari Luo Yao dan Paman Chen. Tanyakan kepada mereka apa yang terjadi. Mereka telah berada di alam ilahi dan seharusnya memiliki pemahaman tentang hal ini. Adapun di mana keluarga Luo berada, Wu Yun sebenarnya tidak begitu jelas. Lagi pula, seperti yang dikatakan sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar datang. Hanya saja dahulu kala, Wu Yun datang secara kebetulan satu kali, tapi pergi dengan tergesa-gesa. Dan saat itulah, ditambah beberapa informasi yang Luo Yao sampaikan kepada Wu Yun di hari kerja. Wu Yun secara kasar dapat menentukan di mana keluarga Luo berada di domain dewa. Bab 2760 sesuatu terjadi pada keluarga Luo. Untungnya, kali ini Wu Yun tidak menemui kesulitan apapun. Mengikuti ingatannya yang samar-samar dan beberapa informasi relevan yang Luo Yao katakan padanya di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa Huang Tian telah melunasinya dan membiarkannya menemukannya. Waktunya hanya setengah jam lebih sedikit. Sejujurnya, ini sungguh keberuntungan. Jika bukan karena keberuntungannya yang kuat, bagaimana Wu Yun bisa menemukan tempat ini dengan begitu mudah yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan kebetulan. Di depan, ada gunung keramat yang menjulang tinggi. Ada pegunungan tak berpenghuni di sekelilingnya, dan tampaknya agak terpencil. Karena semua pembuluh darah ketuhanan di langit dan bumi berkumpul di sekitar gunung suci itu. Saya melihat sebuah bangunan mirip istana berdiri di puncak gunung suci. Disitulah keluarga Luo berada. Namun, setelah menemukannya, saya tidak sabar untuk bersemangat. Wajah Wu Yun tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan moodnya turun drastis dalam sekejap. Bahkan sangat cemas dan bersemangat. Mempercepat dan terbang menuju bangunan di gunung suci. Karena jaraknya masih ratusan meter dari keluarga Luo. Wu Yun melihat bangunan yang semula mewah itu agak bobrok. Dengan kata lain, tidak rusak, tetapi agak rusak, dan sepertinya sudah hancur. Awalnya, Wu Yun tidak terlalu memperhatikan. Karena dia sama sekali tidak berpikir ke arah yang buruk. Dengan kata lain, dia tidak berpikir akan ada bahaya apapun bagi keluarga Luo. Dia bahkan tertawa diam-diam di dalam hatinya, menertawakan bagaimana keluarga Luo, keluarga yang bermartabat dan bermartabat di alam dewa, bahkan tidak repot-repot memperbaiki istana lama tempat mereka tinggal. Namun segera, pikiran ini benar-benar hilang dari benak Wu Yun. Kekhawatiran dan keinginan Wu Yun juga dimulai sejak saat ini. Sebab, Wu Yun tiba-tiba mencium bau darah yang samar. Dan saat jarak semakin dekat, bau darah menjadi semakin kuat, dikombinasikan dengan jejak istana keluarga Luo yang sepertinya telah dihancurkan. Berhubungan kembali dengan situasi sebelumnya, dia mendengar Xiao Jin, Bai Lier dan yang lainnya meminta bantuan, tetapi tidak mendengar suara Luo Yao. Terlebih lagi, saat Xiao Jin dan yang lainnya dalam bahaya, Paman Chen bahkan tidak membantu. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin Wu Yun merasa takut. Perasaan yang sangat tidak nyaman mulai menyebar di hati Wu Yun. Sialan, Yao Er, Paman Chen, keluarga Luo, apakah sesuatu akan terjadi padamu? Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup. Pada saat yang sama, dia telah mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Akhirnya, dia sampai di Gunung Suci. Datang ke puncak istana. Pada saat ini, Wu Yun digantung di udara di atas istana. Dia menundukkan kepalanya dan melihat segala sesuatu di bawah. Dia benar-benar diselimuti oleh bau darah yang mengalir dari bawah. Di bawahnya, warnanya merah dan darah mengalir seperti sungai. Anggota badan patah dan lengan patah, mayat di mana-mana. Bekasnya masih segar dan darahnya segar, hal itu terjadi belum lama ini. Yao Er, wajah Wu Yun sangat jelek, dan hatinya dipenuhi kesedihan dan kecemasan. Sambil berteriak, dia sudah terjatuh ke bawah, mencari-cari mayatnya, mencari keberadaan Luo Yao. Namun, Wu Yun mencari di seluruh halaman depan istana dan menemukan ratusan mayat, tetapi tidak melihat Luo Yao.
Paman Chen dan Paman Chen juga tidak ditemukan. Kemudian, Wu Yun mencari semua tempat yang bisa dia temukan di halaman belakang, halaman samping, aula, dan kamar. Namun, dia masih belum menemukan mayat Luo Yao dan Paman Chen. Ini adalah hal yang baik untuk Wu Yun. Benar-benar hal yang bagus. Dia sangat ingin tidak melihat mayat Luo Yao dan Paman Chen di sini. Namun, dengan pemandangan seperti ini di keluarga Luo saat ini, bagaimana Wu Yun bisa merasa nyaman meskipun tubuh mereka tidak ditemukan? Mungkinkah hanya karena jenazahnya tidak ditemukan, membuktikan keduanya baik-baik saja? Luo Yao, Yao siapa itu? Sialan, sialan. Wu Yun meraung ke langit, tidak hanya untuk melampiaskan emosinya, tetapi juga untuk melihat apakah suaranya bisa didengar oleh keluarga Luo, dan orang-orang yang belum mati mendengarnya dan keluar untuk menanggapinya. Namun, Wu Yun tidak menerima tanggapan apapun. Lambat laun, Wu Yun berhenti berteriak. Karena lambat laun dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dan Luo Yao dan Paman Chen, baik sudah mati atau belum, mungkin sudah tidak ada lagi di istana keluarga Luo. Tenang, aku harus tenang, sesuatu yang serius telah terjadi. Wu Yun, kamu tidak boleh panik, kamu tidak boleh panik, kamu harus tenang. Setelah raungan marah, Wu Yun mengepalkan tinjunya, mengertakkan giginya. Dan memberitahunya berulang kali kamu harus tenang. Ada terlalu banyak masalah di hadapannya sekarang. Jika dia bingung, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Segera, Wu Yun mulai memilah konteks seluruh masalah. Meskipun dia tidak sepenuhnya tenang, dia tidak bisa tenang sepenuhnya. Namun, dia harus memaksakan diri untuk memilah konteks masalahnya. Terlepas dari apakah dia dapat menemukan petunjuk atau tidak, dia harus menyelesaikan semuanya sekarang dan membuat rencana selanjutnya. Lambat laun, Wu Yun tiba-tiba mendengar Xiao Jin, Bai Lier, dan lainnya meminta bantuan sejak awal, di dunia jalan kuno langit berbintang, dan mulai memilah-milahnya. Sekarang, dia harus mencari tahu waktunya dulu. Ketika sesuatu terjadi pada keluarga Luo, apakah itu terjadi setelah dia mendengar panggilan minta tolong atau sebelum dia mendengar panggilan minta tolong? Menghitung berdasarkan waktu, sekitar 1 jam sampai sekarang saya mendengar panggilan bantuan. Dan dari saat kematian banyak mayat keluarga Luo di tanah, kita dapat menghitungnya. Meski tidak terlalu akurat, namun, Wu Yun juga dapat menyimpulkan secara kasar bahwa waktunya seharusnya sekitar 1 jam hingga 2 jam. Dihitung mulai saat ini, Wu Yun secara kasar bisa memprediksinya. Xiao Jin dan yang lainnya mungkin terjadi bersamaan dengan keluarga Luo.